Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya dua inverter, 48 volt, satu pure sine wave, satu modified sine wave. Nah, ternyata antara pure sine wave dengan modified sine wave dengan yang bukan pure sine wave itu sangat berbeda wattnya ketika diaplikasikan ke kipas angin untuk beban output. Modified sine wave dengan pure sine wave. Yang hitam itu pure sine wave 48 volt. Ya. Pure sine wave. Dengan ini sepertinya modified sine wave. Ini tulisannya 48 volt DC. Kita cek yang pure sine wave dulu. Ya, kita punya baterai 9S 3P 9S. Voltase 11,4. Ya, voltase 11,4. Sedangkan inverter cuman membutuhkan arus input sebesar 48 volt DC. Nah, untuk bisa mengaktifkan ini tentunya kita butuh baterai sebesar 48 volt DC. Nah, kebetulan saya nggak punya baterai yang sebesar 48 volt DC. Jadi saya kebetulan punya alat step up 20 ampere 1200 watt untuk ingin mengaplikasikan ke inverter 48 volt. Jadi step up nya sudah saya setting di 48 volt DC. Jadi saya akan tes. Langsung menyala, kita nyalakan, kemudian kita akan cek. Nah, kita lihat beban standby dari step up dan inverter sebesar 9,1 watt. Kita akan cek menjalankan kipas DC, kipas AC. Kita cek di speed 1. Lihat 29 watt, kemudian naik speed 2 31 watt. Sini tidak beda jauh karena
karena termakan oleh beban standby. Ini kemudian speed 3 dari baterai 11,1 volt step up, naikkan sesuai dengan kebutuhan input voltase inverter. Jadi suaranya halus karena sudah pure sine wave, jadi sangat baik untuk diaplikasikan khususnya untuk yang menggunakan motor. Saya pernah menggunakan modified sine wave, itu beresiko ke peralatan seperti mesin cuci, apalagi mesin cuci yang menggunakan bor sampai rusak, ganti bor. Itu karena saya menggunakan inverter modified sine wave. Nah, setelah menggunakan pure sine wave mesin cuci Samsung, alhamdulillah aman. Sudah hampir 1 tahun masih aman. Kita lihat penurunan voltasenya. Sekarang kita matikan dulu. Nah, sekarang kita ganti menggunakan baterai JLD. Kita butuh konektor dulu. Kita pasang konektornya. Apakah arus, jadi arus output konstan di 48 volt. Kemudian terimpact 20,50 volt, 48,60 volt. Kemudian kita ketika menggunakan 21 volt, ini terlihat ada penurunan watt, beda dengan menggunakan 11,1 volt. Nah, kemudian ukuran kabel bisa agak diturunkan ketika voltasenya semakin tinggi, sehingga memperingan kinerja mesinnya. Semakin kecil voltase yang kita step up, maka ukuran kabel harus semakin besar, karena ketika dialiri beban besar biasanya kabelnya sampai panas. Oke, saya nyalakan. Langsung speed 3.
saya penurunan voltasenya sekecil ini. Inverter pure sine wave 600 watt. Ya, baterai kondisi full charger, masih jalan. Ini sepertinya untuk pemakaian bisa sampai 1 jaman lebih, kemudian lowbat. Karena gerinda saja beban standby sampai tanpa beban kisar sekitar 60 volt. Ini kita manfaatkan baterai gerinda. Oke, kita akan tambah wattnya. Kemudian kita colok sender. Lihat wattnya 26 volt. Sini biji baterai impact kondisi full itu sudah bisa menyalakan lampu LED sebanyak 5 pieces selama 1 jam. Ketika ingin menambah, tinggal ditambah baterainya. Jadi kita bisa memanfaatkan sebagai genset. Atau kita dari panel surya kemudian bisa memanfaatkan step down dari panel masuk ke step down CCCF. Kita pakai step down CCCF
Kemudian step 2 nya akan kita setting sesuai dengan voltase baterainya. Jadi baterai voltase 21 volt untuk melakukan charger. Melakukan charger di baterai impact. Nah, ini dia chargernya. Oh, ini salah ini. Dia chargernya bukan 36 volt. Ampernya tinggi lagi. Ini. Saya heran kenapa charger ditulis 48 volt ya. 36 volt. Padahal baterainya juga 48 volt. Sedangkan di sini jelas voltasenya cuman 12,1 volt. Karena sistemnya 5S 2P. Satu baterai. Oke, kita akan habiskan 1 biji baterai. Tambah beban. Kita tambah beban. Jadi kita akan charger baterai impact itu sendiri. Kelihatan. Ini terlihat sini. Baterai sekecil ini mampu menyalakan kipas, charger, solder. Ini baru 100 step up, tidak panas, masih aman karena dia batas 20 ampere. Ini baru 5 ampere. Ini belum lowbat. Saya lepas. Ini kalau di
terbaca karena dia tidak melalui jalur keluaran, jadi dia tidak membaca. Jadi 90 watt. Sekarang kita tambah terbaca 156, 118 watt, 119 watt. Ini sepertinya sudah mau habis baterainya. Ya, 1 biji baterai pack bisa diaplikasikan ke kelistrikan darurat. Saya ada 7 persediaan baterai, tapi untuk pekerjaan kanopi, gerinda, bor, dan untuk potong-potong kayu di kebun, karena tidak menggunakan listrik, jadi kita mengaplikasikan listrik di hutan. Ternyata belum lobet. Sekian dulu videonya. Sudah 25. Baterainya sudah full. Baru dicas baterainya sudah full. Baterainya memang dalam kondisi lebih sedikit kayak gini. Bagi Anda yang sementara kerja kemudian tiba-tiba listrik mati, Anda dapat memanfaatkan sistem ini
ketika peralatan Anda semuanya serba AC. Untuk mesin jahit bagus sekali nih bagi pengusaha mesin jahit yang istilahnya industri di bidang mesin jahit. Kemudian mesin jahitnya menggunakan dinamo servo itu sangat sedikit sekali watt yang dia gunakan untuk menyalakan dinamo servo tersebut, sehingga satu baterai JLD, baterai impact, itu sudah lumayan lama kita gunakan sampai baterai kondisi lowbat total. Dan saya sudah uji coba lumayan lama. Jadi meskipun kita di luar, di mana saja bisa kita gunakan. Ini karena kebetulan ada teman yang punya inverter, kemudian inverternya 48 volt, kemudian dia tidak punya baterai sebesar 48 volt itu. Dia ingin hubungkan ke mobilnya misalnya, bukan misalnya, karena memang dia mau hubungkan ke mobilnya, tapi mobilnya ini bervoltase ya biasa aki, cuman berapa voltasenya. Makanya saya sarankan untuk membeli ini dia step up untuk bisa mengaktifkan inverternya, karena sayang ketika inverternya tidak digunakan, tersimpan begitu saja. Dia posting untuk dijual, agak susah juga cari pembelinya karena kebanyakan orang yang cari 12 volt yang baterainya mudah untuk didapatkan. Apalagi penerapannya, dia mau terapkan di mobil, belum lowbat sudah terapkannya. Untuk peralatan-peralatan yang menggunakan sistem AC yang istilahnya sangat diperlukan untuk energi cadangan, semisalnya mesin petos telur. Sistem ini bisa diaplikasikan, tinggal menambahkan sistem relay. Jadi ketika VLN tiba-tiba mati, relay ini otomatis akan mengaktifkan sistem inverter ini, sehingga arus yang bekerja dari inverter itu. Cuman untuk ketahanan tentunya dia harus menambah jumlah biji baterainya, dan sangat saya sarankan Anda menggunakan baterai lithium, karena ketika kita menggunakan baterai biasa lowbat total, tunggu saja, nggak bakalan lama baterai tersebut bertahan, pasti akan kembung. Sama halnya yang sebelumnya saya gunakan sebelum beralih ke lithium, sudah berapa aki yang saya korbankan. Selain berat,
terus cepat lowbat. Nah, untuk masih baru masih aman. Nah, ketika sudah terbiasa drought total, lowbat total, nah di situ dia letak ketidakbagusan. Makanya bagusnya lithium karena dia sudah dilengkapi BMS, Battery Management System. Sebenarnya baterai aki basah, aki kering itu juga bagus, tapi kita butuh menambahkan semacam under voltage misalnya. Jadi kita atur waktu dimana dia tidak bisa lagi mengalirkan arus di voltase itu agar baterainya jadi awet. Sama halnya lithium sebenarnya. Lithium pun tidak boleh lowbat total. Dia ada standar voltase yang dia tidak bisa lewati. Kapan dia lewati, resikonya di situ. Apakah rusak atau penurunan kapasitasnya ketika melakukan charger itu semakin hari semakin cepat sekali penurunan. Nah, itu dia. Sebenarnya kita lanjut ini sedikit lagi, sepertinya akan lowbat. Kita tunggu saja sampai lowbat. Dia berapa jam? Sepertinya nggak sampai 1 jam. Nah, untuk 2 beban kipas dan solder base, solder ini soldernya masih wattnya dari baterainya lumayan hangat. 1 biji baterai, menyalakan kipas AC. Kalau untuk lampu lumayan. Satu biji baterai, oke, mati. Harusnya ada stopwatch untuk kita cek berapa lama untuk pemakaian kipas saja, tapi kita tambahkan solder untuk lebih mempercepat videonya. Jadi kemungkinan besar ketika menggunakan kipas, satu buah kipas 32 watt, 35 watt, satu biji baterai ya bisa sekitar 1 jaman untuk kipas, beban kipas saja.
satu baterai impact. Oke, itu saja, sekian, terima kasih.